Persebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah alkulturasi kebudayaan. Oleh sebab itu, kita dapat melihat persebaran agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kartanegara, raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada pada tahun 1350 hingga 1389. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mampu mempersatukan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumesik atau Singapura, dan beberapa wilayah di Filipina. Selain menguasai Nusantara, Majapahit juga berhubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Champa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Kerajaan Majapahit memiliki sumber sejarah, di antaranya kitab Negara Kertagama, Pararaton, Prasasti, serta berita. Sejarah singkat Majapahit tidak terlepas dari kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kartanegara, raja kerajaan Singasari. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan di Singasari yang dilakukan oleh Jayakatwang yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Pada waktu itu, Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah sima pada masa kerajaan Singasari di wilayah ini. Kemudian dinamakan Majapahit. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta memiliki rasa yang sangat pahit. Wilayahnya Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Daha dan Tumapel. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Kubilai Khan yang tiba pada 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol di bawah Kubilai Khan. Setelah mengalahkan Mongol dan Kediri, Raden Wijaya kemudian diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartikan tahun 1215. Setelah diangkat sebagai raja, Raden Wijaya kemudian bergelar Kartarajasa Jayawardhana. Pemberontakan-pemberontakan yang ada di Majapahit ada 6, yaitu pemberontakan Ragaulawe, pemberontakan Lebusora, pemberontakan Nebi, pemberontakan Kuti, pemberontakan Tanca, pemberontakan Sadekata. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Selama berjalannya Kerajaan Majapahit, banyak terjadi pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontak serta menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang diletuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatatnya wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumesik atau Singapura, dan Filipina.
Selain memperluas wilayah, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Mempulala. Berkat strategi dan kekuatan militernya, Majapahit mampu menstabilkan wilayah serta memperluas wilayah. Selama berjaya, kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor yang itu lada, garam, lengkeng. Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai tahun 1309 Masehi. Selanjutnya, Srijaya Negara pada tahun 1309 sampai pada tahun 1328 Masehi. Selanjutnya, Tribhuwana Tunggal Dewi pada tahun 1328 sampai pada tahun 1350 Masehi. Selanjutnya, Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Selanjutnya, Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Dahayu Kacana Wungu pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Selanjutnya, Prabu Brawijaya I pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Selanjutnya, Prabu Brawijaya II pada tahun 1451 sampai pada tahun 1453 Masehi. Selanjutnya, Prabu Brawijaya III pada tahun 1456 sampai pada tahun 1466 Masehi. Selanjutnya, Prabu Brawijaya IV pada tahun 1466 sampai pada tahun 1468 Masehi. Selanjutnya, Prabu Brawijaya V pada tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Selanjutnya, Prabu Brawijaya VI pada tahun 1478 sampai pada tahun 1489 Masehi. Selanjutnya, Prabu Brawijaya VII pada tahun 1489 sampai 1527 Masehi. Dari ke-13 raja tersebut, hanya ada dua yang paling terkenal, yaitu Tribhuwana Tunggal Dewi dan Hayam Wuruk. Keruntuhan kerajaan Majapahit, pancah meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan oleh kekurangannya cakapnya penerus Hayam Wuruk untuk mengelola wilayah kekuasaan Majapahit, yaitu karena banyaknya wilayah takluknya yang melepaskan diri. Yang kedua, terdapatnya konflik perebutan takhta. Yang ketiga, meletusnya perang Parerek. Yang keempat, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1527 setelah mendapatkan serangan dari pasukan Sultan Tragona dari Demak. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan Majapahit berpindah ke Kerajaan Demak. Peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit yaitu berupa prasasti dan candi, yaitu Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Prapacasapura, Prasasti Wriningi Pitu, Prasasti Wurare, Prasasti Balawi, Prasasti Parung,
Prasasti Biluluk, Prasasti Karambongen, Prasasti Katidon, dan Prasasti Cenggu, Prasasti Jiwu. Dan ada juga candi, yaitu Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Wringing Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Panataran, Candi Jabung, Candi Suku, Candi Cetoh, Candi Wringing Brajang, Candi Surawana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Subajati.